Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Itu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya ya. Ini foto ijazah ya? Ini fotonya Hari Mulyono ini. Ya foto mapalanya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA, kan lucu. Ini Hari Mulyono, tapi sudah diedit. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Apalagi jika kedua foto tersebut kita bandingkan dengan foto asli Joko Widodo muda seusia lulus kuliah pada tahun 1985 tersebut, yaitu usia 24 tahunan. Inilah yang disebut bahwa sebuah kejahatan itu tidak pernah sempurna, sehingga selalu meninggalkan jejak kekeliruan. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Apakah ada keberanian dari Bapak Jokowi untuk hadir dalam persidangan yang akan digelar nanti? Itu kan dia berusaha, ya, ternak Mulyono berusaha meyakinkan orang bahwa yang ada dalam foto itu yang pakai kacamata itu Jokowi, padahal bukan. Heboh lagi. Persidangan ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah mulai digelar, dan tentunya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Jokowi akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Apakah Jokowi berani hadir dan menunjukkan ijazahnya? Ini masih menjadi teka-teki. Tapi di sini yang lebih menggemparkan justru bermunculan saksi-saksi baru yang membuat Jokowi semakin terpojok. Ada beberapa hal di sini yang bikin Jokowi ketar-ketir. Teman Hari Mulyono yaitu Haryono orang tersebut pernah kenal dengan Jokowi, juga kenal baik dengan Hari Mulyono. Haryono ini berani mengguncang dunia maya atas pernyataannya, karena beliau juga mengatakan mudah-mudahan Pak Jokowi masih ingat saya. Sebut saja orang tersebut namanya Haryono yang memberikan sebuah pesan terbuka kepada Jokowi. Nah ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya. Sekolahnya saya adalah sekretaris komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu
profesor, itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi, Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Terlihat Haryono teman Jokowi ini jika kita amati dari cara bicara dan bertutur kata. Beliau adalah orang yang baik dan peduli dengan kekeliruan teman. Walaupun sebagian teman atau orang yang pernah kenal baik pun jika ada suatu kesalahan atau kekeliruan pastinya akan berani menegur sekalipun Jokowi mantan presiden. Kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu, karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu nggak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak lagi percaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK, dan katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua, masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN. Ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya, Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean, Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke. Mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Salam. Dari semenjak mencuatnya kasus isu ijazah palsu Jokowi ini, tidak heran dan tidak asing lagi nama almarhum Hari Mulyono pun selalu terbawa-bawa. Bahkan yang lebih menggegerkan isunya yaitu Jokowi menggunakan ijazah Hari Mulyono. Ada lagi isu yang berkembang bahwa foto di ijazah Jokowi adalah foto miliknya almarhum Hari Mulyono. Dan anak Hari Mulyono pun kabarnya mengetahui bahwa foto di ijazah Jokowi adalah foto miliknya almarhum ayahnya. Jika ini merupakan suatu kebenaran, apakah anak almarhum Hari Mulyono akan dipanggil di persidangan sebagai saksi kunci dan akan membongkar teka-teki yang selama ini tidak pernah terpecahkan mengenai dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini? Jika memang benar Jokowi berarti melakukan sebuah kekonyolan dan tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang berintelektual dan berintegritas, karena Jokowi adalah mantan orang nomor 1 di negeri ini. Lalu apa resiko dan konsekuensinya jika Jokowi melakukan hal tersebut? Resikonya tentunya Jokowi tidak akan lagi dipercaya sama masyarakat karena kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan Jokowi.
Ada beberapa di antaranya jika Jokowi terbukti menggunakan dokumen palsu, inilah beberapa di antaranya konsekuensinya. Konsekuensi hukum dan tata negara jika seorang pejabat publik atau presiden terbukti menggunakan ijazah atau dokumen palsu meliputi pidana penjara, pembatalan jabatan, dan hilangnya hak-hak istimewa mantan presiden. Berikut adalah rincian sanksi dan konsekuensi tersebut. Yang pertama, konsekuensi hukum pidana. Penggunaan ijazah palsu untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sanksi KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pelaku pemalsuan dan atau pengguna ijazah palsu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sanksi pemilu dalam Undang-Undang Pemilu. Penggunaan dokumen palsu untuk memenuhi syarat pencalonan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang berakibat pada diskualifikasi. Dan kedua, konsekuensi ketatanegaraan dan jabatan, pembatalan pencalonan atau jabatan. Jika terbukti sejak awal tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, penetapan sebagai pemenang pemilihan dapat dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, MK atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tuntutan atas keputusan negara secara ekstrem, terdapat perdebatan yuridis bahwa jika ijazah terbukti palsu, syarat formil pencalonannya cacat hukum sejak awal. Hal ini dapat memicu polemik atas keabsahan semua produk kebijakan atau keputusan administratif yang pernah dikeluarkannya selama menjabat. Yang ketiga, konsekuensi sosial dan politik pencabutan hak mantan presiden. Negara dapat meninjau ulang dan mencabut hak-hak keuangan serta fasilitas protokoler mantan presiden melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kepercayaan publik. Tuduhan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik yang sangat besar terhadap legitimasi institusi kepresidenan dan sistem verifikasi KPU. Hari Mulyono yang diakui Pak Jokowi kan gitu kan. Ini foto ijazah. Ini fotonya Hari Mulyono ini. Ya foto mapalanya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA, kan lucu. Ini Hari Mulyono, tapi sudah diedit. Oh, Ya kan. Nah, ini Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono. Kalau seri bibirnya aja sama, bentuk hidungnya sama, jarak kelopak mata. Nah, ini suami istri. Gimana? Hari Mulyono sama Ida. Suami istri kan, yang sebelumnya dengan Pak Anwar Usman ini kan suaminya ini, gitu loh, ya kan. Kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka. Rakyat Indonesia dengan uraian yang paling sederhana untuk melihat kepalsuan ijazah Joko Widodo. Kita awali saja dengan melihat foto bersama yang dikatakan sebagai acara wisuda Joko Widodo dan teman-temannya pada tahun 1985. Mari perhatikan foto ini, di mana di dalamnya ada seorang wisudawan bernama Frono Jiwo. Frono Jiwo itu sejak mahasiswa sudah tampak menggunakan kacamata tebal. Sampai tua pun tetap menggunakan kacamata yang sepertinya semakin bertambah tebal saja kaca minusnya. Namun di dalam pas foto ijazahnya, Frono Jiwo taat untuk mengikuti aturan pas foto, yaitu tidak mempergunakan kacamata. Hal tersebut berbeda dengan penampakan ijazah palsu atas nama Joko Widodo yang pas fotonya menggunakan kacamata. Coba lihat penampakannya, aneh kan? Padahal jelas-jelas syarat pas foto untuk ijazah itu tidak boleh mempergunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata dan anting. Dan yang lebih aneh lagi, foto dalam ijazah tersebut berbeda orang dengan foto saat menggunakan toga atau baju wisuda. Apalagi jika kedua foto tersebut kita bandingkan dengan foto asli Joko Widodo muda seusia lulus kuliah pada tahun 1985 tersebut, yaitu usia 24 tahunan. Inilah yang disebut bahwa sebuah kejahatan itu tidak pernah sempurna, sehingga selalu meninggalkan jejak kekeliruan. Dan bagaimana tanggapan dari kalian yang sudah mengikuti video ini sampai selesai? Apakah ada sebuah masukan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di video ini. Terima kasih.